Selamat datang di Pusiku Diary. Di tempat ini kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar, tentang mereka yang tak terlihat namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Jika kalian pernah dengar sebuah lautan luas, tidak ada jeritan minta tolong, tidak ada ledakan, tidak ada bangkai kapal yang terombang-ambing di laut. Yang tersisa hanya satu hal, keheningan. Bayangkan sebuah kapal besar berisi ratusan orang. Ia berlayar saat cuaca cerah, tidak rusak, tidak bermasalah. Lalu, kapal itu tidak pernah tiba, tidak karam, tidak ditemukan, tidak tercatat jatuh, ia menghilang. Dan yang lebih mengganggu, kejadian seperti ini terus berulang di wilayah laut yang sama. Wilayah yang tidak ditandai sebagai berbahaya. Wilayah yang tetap dilewati hingga hari ini. Wilayah yang oleh dunia dikenal sebagai segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda bukanlah nama resmi. Ia tidak pernah tercantum sebagai wilayah terlarang di peta pelayaran dunia, juga tidak pernah ditetapkan sebagai zona bahaya oleh badan navigasi internasional manapun. Namun sejak awal abad ke-20, wilayah imajiner di Samudra Atlantik yang terbentang antara Miami, Kepulauan Bermuda, dan Puerto Rico perlahan membangun reputasi yang tidak pernah diminta oleh laut manapun di dunia. Reputasi sebagai tempat di mana manusia hilang tanpa penjelasan. Tidak ada garis batas yang jelas di laut ini. Kapal bisa masuk tanpa menyadarinya. Pesawat bisa melintas tanpa merasa ada yang berbeda. Tetapi bagi sebagian orang, begitu mereka melewati titik tertentu, sesuatu berubah. Catatan sejarah menunjukkan bahwa banyak kapal yang dilaporkan hilang di wilayah ini tidak mengalami cuaca buruk, tidak sedang dikejar badai, tidak berada dalam kondisi darurat. Mereka berlayar dalam keadaan normal, lalu tidak pernah sampai di pelabuhan tujuan, keluarga menunggu, perusahaan pelayaran menunggu, pemerintah menunggu. Namun yang kembali hanya satu jawaban, tidak ditemukan. Para pelaut yang selamat jumlahnya sangat sedikit menceritakan pengalaman yang nyaris sama, meski mereka tidak saling mengenal dan berasal dari waktu yang berbeda. Mereka mengatakan laut di wilayah itu terasa asing. Airnya tampak berubah warna, bukan biru laut biasa, melainkan kehijauan pucat yang sulit dijelaskan. Langit terlihat bersih, tetapi terasa menekan, seolah terlalu dekat dengan permukaan laut. Dan hampir semua dari mereka menyebut satu hal yang sama, kompas tidak bisa dipercaya. Jarum penunjuk arah tidak lagi menunjuk utara. Kadang berputar pelan tanpa arah yang jelas. Kadang berhenti seolah membeku. Dalam pelayaran laut lepas, kehilangan arah adalah awal dari segalanya. Tanpa arah, kapal bisa tersesat berjam-jam, berhari-hari, sampai bahan bakar habis, sampai logika runtuh. Dan di titik itulah, laut mulai mengambil alih. Banyak laporan kehilangan pertama kali dicatat pada awal tahun 1900-an saat jalur pelayaran Atlantik semakin sibuk. Kapal dagang, kapal penumpang, hingga kapal militer mulai melaporkan kejadian aneh. Sinyal radio yang terputus tiba-tiba, perubahan arah angin yang tidak tercatat, dan gangguan navigasi yang tidak masuk akal. Awalnya semua itu dianggap kebetulan. Laut memang berbahaya. Kesalahan manusia selalu mungkin terjadi. Namun ketika pola mulai terbentuk, lokasi yang sama, jenis kehilangan yang sama, dan ketiadaan jejak cerita ini tidak lagi bisa diabaikan begitu saja. Salah satu kejadian yang kemudian mengubah segitiga Bermuda dari sekadar rumor pelaut menjadi perhatian dunia terjadi pada tanggal 5 Desember 1945. Hari itu, 5 pesawat latihan Angkatan Laut Amerika Serikat lepas landas dari Florida. Pesawat-pesawat ini dikemudikan oleh pilot berpengalaman, bukan penerbang amatir. Misi mereka sederhana, latihan navigasi rutin, sesuatu yang sudah mereka lakukan berkali-kali sebelumnya. Cuaca cerah, jarak pandang baik, tidak ada alasan untuk khawatir. Namun beberapa jam kemudian, radio pangkalan menangkap pesan yang membuat suasana berubah. Salah satu pilot melaporkan bahwa kompas mereka tidak berfungsi. Mereka tidak yakin berada di posisi mana. Arah yang seharusnya jelas kini terasa salah. Pesan-pesan berikutnya terdengar semakin tidak teratur. Nada suara pilot berubah dari tenang menjadi ragu. Ia mengatakan laut di bawah mereka terlihat berbeda. Seperti bukan laut yang sama saat mereka berangkat. Lalu, suara itu menghilang. 5 pesawat, 14 awak, tidak pernah kembali. Pencarian besar-besaran dilakukan. Ironisnya, salah satu pesawat pencari juga ikut menghilang dalam operasi tersebut. Tanpa puing, tanpa jasad, tanpa satu pun petunjuk yang bisa dijadikan jawaban. Sejak saat itu, segitiga Bermuda tidak lagi dianggap sekadar cerita pelaut.
Ia menjadi pertanyaan terbuka yang tidak pernah benar-benar terjawab. Dan yang paling mengganggu adalah satu fakta sederhana. Hingga hari ini laut di wilayah itu tetap terlihat tenang. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tanggal 5 Desember 1945 seharusnya menjadi hari biasa bagi Angkatan Laut Amerika Serikat. Di pangkalan udara Fort Lauderdale, Florida, 5 pesawat torpedo jenis TBM Avenger bersiap menjalani latihan rutin. Misi ini dikenal dengan nama Flight 19, latihan navigasi, terbang ke titik tertentu, kembali ke pangkalan. Para pilotnya bukan penerbang baru. Sebagian dari mereka adalah veteran Perang Dunia II yang sudah terbiasa terbang di atas laut terbuka. Mereka memahami risiko. Mereka mengenal kompas. Mereka tahu bagaimana membaca arah mata angin. Cuaca pagi itu cerah, langit bersih, angin tenang. Tidak ada satupun tanda bahwa hari itu akan masuk ke dalam sejarah sebagai salah satu misteri penerbangan terbesar sepanjang masa. Pesawat-pesawat itu lepas landas satu persatu, suara baling-baling mereka memecah udara Florida. Dari darat, semua tampak normal. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang terasa salah. Beberapa jam pertama berjalan sesuai rencana. Komunikasi radio terdengar biasa saja. Pilot melaporkan posisi mereka, ketinggian, dan kondisi cuaca. Semuanya terdengar rutin hingga suara di radio mulai berubah. Salah satu pilot terdengar ragu. Ia melaporkan bahwa kompasnya tidak bekerja dengan benar. Awalnya, menara mengira ini hanya kesalahan alat pada satu pesawat. Namun tak lama kemudian, laporan serupa datang dari pesawat lain. Kompas mereka menunjukkan arah yang berbeda-beda. Arah yang seharusnya jelas kini terasa membingungkan. Dalam rekaman komunikasi radio, terdengar salah satu pilot berkata bahwa mereka tidak yakin sedang berada di atas wilayah mana. Ini bukan sekadar kehilangan arah biasa. Para pilot ini dilatih untuk mengenali daratan, arah matahari, dan pola laut. Namun kali ini semua penanda itu terasa tidak membantu. Mereka mengatakan laut di bawah mereka tampak aneh. Warna air tidak seperti biasanya. Bukan biru gelap laut Atlantik, melainkan kehijauan pucat dengan pantulan cahaya yang sulit dijelaskan. Langit tetap cerah, namun suasananya terasa salah. Menara mencoba menenangkan mereka. Instruksi diberikan agar pesawat terbang ke arah barat. Namun di udara, arah barat tidak lagi terasa seperti barat. Kompas tetap tidak konsisten. Matahari mulai turun perlahan dan waktu mulai menjadi musuh. Nada suara pilot berubah dari profesional menjadi ragu. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka merasa terbang ke arah yang salah. Meskipun sudah mengikuti instruksi, pesawat-pesawat itu mulai menyebar, tidak lagi berada dalam formasi yang rapi. Di darat, petugas komunikasi menyadari bahwa situasinya jauh lebih serius dari yang mereka kira. Mereka mendengar kebingungan yang tidak biasa dari pilot-pilot berpengalaman. Lalu terdengar satu kalimat yang kemudian dikutip berulang kali dalam berbagai laporan sejarah. Kami sepertinya tersesat. Kami tidak tahu di mana kami berada. Sinyal radio mulai melemah. Kalimat-kalimat yang terdengar menjadi terputus-putus. Dan perlahan satu persatu suara menghilang. 5 pesawat, 14 orang, tidak ada yang kembali. Ketika komunikasi benar-benar terputus, Angkatan Laut segera mengerahkan tim pencarian. Pesawat penyelamat dikirim ke wilayah terakhir yang diketahui sebagai lokasi Flight 19, namun tragedi belum selesai. Salah satu pesawat pencari sebuah pesawat besar jenis PBM Mariner juga ikut menghilang dalam misi pencarian. Pesawat ini membawa 13 awak. Ia lepas landas dengan tujuan menemukan rekan-rekannya dan tidak pernah kembali. Beberapa saksi di kapal lain melaporkan melihat kilatan cahaya di udara pada waktu yang hampir bersamaan dengan hilangnya pesawat pencari tersebut. Namun laporan ini tidak pernah bisa diverifikasi sepenuhnya. Dalam satu hari, Angkatan Laut Amerika Serikat kehilangan 27 personel tanpa satu pun bukti fisik yang bisa diteliti. Pencarian berlangsung selama berhari-hari. Kapal dan pesawat menyisir Laut Atlantik, namun yang mereka temukan hanyalah air. Tidak ada puing, tidak ada pelampung, tidak ada sisa bahan bakar. Seolah-olah pesawat-pesawat itu tidak pernah jatuh. Laporan resmi awal menyebutkan kemungkinan kesalahan navigasi. Namun laporan itu kemudian direvisi. Penyebab kehilangan Flight 19 akhirnya dicatat dengan satu kalimat yang jarang digunakan dalam laporan militer, cause unknown. Penyebab tidak diketahui. Kasus Flight 19 menjadi titik balik. Sejak saat itu, segitiga Bermuda tidak lagi dianggap sekadar cerita pelaut atau rumor laut. Ia menjadi bagian dari catatan sejarah resmi lengkap dengan tanggal, nama, dan jumlah korban.
Yang membuat kisah ini terus menghantui adalah satu hal sederhana, tidak ada satupun bagian pesawat yang pernah ditemukan. Di laut lain, bangkai pesawat hampir selalu meninggalkan jejak, logam, pelampung, serpihan. Namun di wilayah ini, tidak ada apa-apa. Dan hingga hari ini, tidak ada satupun penjelasan tunggal yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan paling dasar. Bagaimana mungkin 5 pesawat militer dengan awak berpengalaman menghilang begitu saja di langit yang cerah? Bab ini berakhir di sana di antara gelombang laut yang tenang dan pertanyaan yang tidak pernah menemukan jawaban. Jika Flight 19 membuat dunia penerbangan mulai memandang segitiga Bermuda dengan rasa curiga, maka satu nama kapal ini membuat kecurigaan itu berubah menjadi ketakutan. Namanya USS Cyclops, bukan kapal kecil, bukan kapal sipil, dan bukan kapal tanpa catatan. USS Cyclops adalah kapal kargo milik Angkatan Laut Amerika Serikat, salah satu yang terbesar pada masanya. Panjangnya lebih dari 160 meter, berbobot ribuan ton, dan dirancang untuk melintasi samudra dengan muatan berat. Kapal ini telah berlayar ke berbagai penjuru dunia dan selamat melewati masa Perang Dunia ke-1. Namun justru di perjalanan yang seharusnya aman, kapal ini lenyap tanpa jejak. Pada Februari tahun 1918, USS Cyclops berangkat dari Brasil menuju Baltimore, Amerika Serikat. Kapal itu membawa muatan biji mangan, bahan penting untuk industri perang. Di atasnya terdapat 309 orang, termasuk awak dan penumpang. Jumlah itu bukan angka kecil, lebih dari 300 nyawa dalam satu kapal. Perjalanan awal berjalan normal. Tidak ada laporan cuaca buruk, tidak ada peringatan bahaya. Bahkan dalam catatan terakhir, kapten kapal tidak menyampaikan pesan darurat apapun. USS Cyclops sempat singgah di Barbados. Dari sana, kapal melanjutkan perjalanan menuju utara melewati wilayah yang kini dikenal sebagai segitiga Bermuda. Dan setelah itu, tidak ada kabar lagi, tidak ada sinyal SOS, tidak ada pesan radio terakhir, tidak ada laporan gangguan mesin. Kapal itu tidak pernah tiba di Baltimore. Ketika kapal dinyatakan hilang, Angkatan Laut Amerika Serikat langsung melakukan pencarian besar-besaran. Wilayah laut disisir, jalur pelayaran diperiksa. Kapal-kapal lain dimintai keterangan, hasilnya nihil, tidak ada serpihan kayu, tidak ada potongan logam, tidak ada sekoci darurat. Seolah-olah USS Cyclops, kapal raksasa dengan ratusan orang di dalamnya, ditelan laut begitu saja. Penyelidikan resmi pun dilakukan. Beberapa teori mulai bermunculan. Ada yang menyebut kapal kelebihan muatan. Ada yang menduga struktur kapal melemah karena usia. Ada pula yang menyalahkan badai besar. Masalahnya, tidak ada satupun teori itu yang didukung bukti kuat. Catatan cuaca menunjukkan laut relatif tenang. Kapal lain di jalur yang sama tidak mengalami masalah. Dan jika kapal memang tenggelam karena kerusakan struktural, seharusnya ada puing yang muncul ke permukaan, namun laut tetap diam, terlalu diam. Yang membuat kasus USS Cyclops semakin aneh adalah fakta berikutnya. 2 kapal saudara USS Proteus dan USS Nereus yang memiliki desain hampir identik juga menghilang beberapa tahun kemudian di wilayah yang hampir sama, tanpa jejak, tanpa penjelasan. Angkatan Laut akhirnya menuliskan pernyataan resmi yang jarang digunakan dalam sejarah maritim mereka. Dalam arsip tertulis kalimat yang hingga kini masih dipelajari. USS Cyclops was lost with all hands. The cause of her loss is unknown. Kata unknown itulah yang terus menghantui. Karena dalam dunia militer hampir semua kehilangan memiliki sebab, musuh, kesalahan, alam. Namun di kasus ini, tidak ada satupun yang bisa dipastikan. Seiring waktu, kisah USS Cyclops mulai keluar dari dokumen militer dan masuk ke cerita pelaut. Beberapa nelayan mengaku pernah melihat bayangan besar di bawah permukaan laut saat melintasi wilayah itu. Bayangan yang bergerak lambat lalu menghilang. Ada pula laporan kompas yang berputar tidak stabil, seperti yang dialami Flight 19. Jarum yang seharusnya menunjuk utara malah berputar seakan kehilangan pegangan. Sebagian ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena ini dengan teori medan magnet, bahwa di wilayah segitiga Bermuda terdapat anomali magnetik yang dapat mengganggu navigasi. Teori ini terdengar masuk akal, sampai satu pertanyaan muncul. Apakah gangguan magnet cukup kuat untuk membuat kapal sebesar USS Cyclops menghilang tanpa sisa? Teori lain menyebut gelombang raksasa atau rogue waves. Gelombang setinggi puluhan meter yang bisa muncul tiba-tiba. Namun sekali lagi, teori ini tidak menjawab mengapa tidak ada satupun puing yang ditemukan.
Lalu muncullah teori yang paling kontroversial, teori yang jarang dibahas dalam laporan resmi. Beberapa peneliti independen percaya bahwa wilayah segitiga Bermuda memiliki karakteristik ruang waktu yang tidak stabil. Seolah-olah ada celah yang kadang terbuka menelan apapun yang melintas di atasnya. Teori ini tidak bisa dibuktikan, namun juga tidak bisa sepenuhnya disangkal. Karena fakta dasarnya tetap sama, ratusan kapal dan pesawat hilang di wilayah yang sama, dalam kondisi yang seringkali normal, tanpa tanda peringatan. USS Cyclops adalah simbol dari semua itu. Sebuah pengingat bahwa laut masih menyimpan rahasia yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh peta dan logika. Hari ini, lebih dari 100 tahun sejak kapal itu menghilang, bangkainya belum pernah ditemukan. Teknologi sonar modern telah menjelajahi banyak dasar laut, namun Cyclops tetap tidak terdeteksi. Seakan-akan kapal itu tidak pernah tenggelam, melainkan pergi ke tempat lain. Dan disitulah kisah segitiga Bermuda berakhir bukan dengan jawaban, tapi dengan pertanyaan. Apakah semua ini hanya rangkaian kebetulan? Ataukah ada sesuatu di laut itu yang belum siap kita pahami? Karena sampai hari ini segitiga Bermuda masih ada, masih dilintasi kapal, masih dilewati pesawat, dan lautnya tetap terlihat tenang. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.